Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum fi syahri Ramadan, syahrul mubarak, syahrus syiyam, syahrul ladzi alladzi yu'tina ni'matan katsiratan, ni'matan jasmaniyatan wa ni'matan hidayatan. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat, nikmat dan berkah ini, alhamdulillah, kita masih kembali bertatap muka dalam kajian syarah hadis sahih. Fa insyaallah, kajian syarah hadis sahih ini akan senantiasa dinilai, dicatat oleh malaikat raqib, dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Pada pekan pertama Ramadan yang lalu, Ustadz telah menyampaikan mengenai Ramadan, momentum untuk merajut ukhuwah dan cinta. Dan pada pekan kedua ini Ustadz ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada jamaah sekalian mengenai tuntunan-tuntunan yang sahih yang dapat diamalkan pada saat di bulan Ramadan. Ya, tentunya mungkin jamaah sekalian sudah pernah mendengar apa yang akan Ustadz sampaikan dari para asatidz yang lain, dari para ustadz yang lain. Mungkin jamaah sekalian juga pernah mendengar apa yang akan nanti Ustadz sampaikan melalui ceramah-ceramah yang ada di YouTube yang disampaikan oleh ustadz-ustadz populer, ya. Mungkin semisal Ustadz Abdus Somad atau Ustadz Adi Hidayat atau semisal ustadz-ustadz yang lain, yang tentunya mereka telah terlebih dahulu menyampaikan dan mengamalkan ilmunya kepada jamaah sekalian. Namun tak ada salahnya bila Ustadz ingin kembali menekankan, ingin kembali menyampaikan sebuah ilmu yang bermanfaat mengenai amalan-amalan yang sunnah, yang sahih, yang mesti kita kerjakan selama berada di bulan Ramadan. Adapun amalan yang pertama yakni qiyamul lail atau qiyamur Ramadan. Jadi jamaah sekalian, kalau memiliki kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 1, di footnote-nya, di catatan kakinya, di situ akan kita temukan kata-kata bahwasannya qiyamul lail atau qiyamur Ramadan itu semakna dengan sholat taraweh, semakna dengan sholat tahajud, semakna dengan sholat witir. Yang mana inti dari semua tadi, istilah-istilah yang tadi Ustadz sampaikan, itu adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat isya sampai sebelum azan subuh. Jadi apapun itu namanya, mau sholat witir, mau sholat tahajud, mau sholat lail, mau
sholat taraweh, mau qiyamul lail, mau qiyamul Ramadan, itu semuanya dikerjakan di malam hari setelah sholat isya sampai sebelum dikumandangkannya azan subuh. Jadi kita jamaah sekalian, kita nggak perlu mempeributkan, memperdebatkan istilah-istilah yang memang dalam ilmu fikih itu dibeda-bedakan. Kita cukup saja memahami apa yang terdapat di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, yang mana intinya maknanya semuanya sama. Kenapa Ustadz? Kenapa kok sholat lail kenapa kok sholat ini diberi nama sholat lail? Karena dikerjakan ketika di malam hari. Kenapa kok sholat ini dinamakan sholat tahajud? Karena dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Misalnya subuhnya jam 4:30, berarti jam sepertiga malam terakhir itu 1:30, 1:30, 1:30, 1:30, atau 1:30, 1:30, 4:30, seperti itu. Itu dinamakan sholat tahajud. Kenapa Ustadz kok diberi nama sholat taraweh? Karena setelah selesai mendirikan sholat itu istirahat sejenak. Jadi sholat taraweh itu berasal dari kata roha, istaroha, yang bermakna istirahat sejenak. Jadi setelah sholat, setelah salam, kemudian istirahat sejenak untuk ngambil napas, untuk rehat sejenak, baru kemudian berdiri untuk mendirikan sholat yang selanjutnya. Lalu kenapa Ustadz kok diberi nama sholat witir? Karena bilangannya itu ganjil. Misalnya 11 rakaat. Misalnya kalau tetangga kita itu 21 rakaat atau 23 rakaat. Atau misalnya kalau dalam mazhab Maliki itu 41 atau 43 rakaat. Masyarakat kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini tentang Qiyamul Lail. Ini riwayatnya dari Abu Hurairah ya jamaah sekalian, dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW menganjurkan sholat Qiyamul Ramadan kepada mereka, yakni kepada para sahabat, lalu tanpa perintah wajib. Jadi sholat taraweh atau Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan itu hukumnya nggak wajib jamaah sekalian ya. Hukumnya hanya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan sholat Qiyamul Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ini jamaah sekalian, ternyata pahala dari sholat Qiyamul Ramadan itu ternyata banyak sekali. Ya, ternyata banyak sekali. Ya, jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini diterangkan bahwasanya siapa yang berpuasa Ramadan lalu mendirikan sholat lail dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ternyata ada riwayat lain di dalam Sunan At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi, juga terdapat di dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Ya, ada tambahan riwayat dan yang akan datang. Ya, dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Masya Allah. Ternyata jamaah sekalian, kita kalau pengen menghapus dosa itu mudah sekali. Saking mudahnya sholat sunnah saja
bisa menghapus dosa-dosa kita. Baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Sebagaimana riwayat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Kata Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi, maksud dari dosa-dosa yang akan datang, maksudnya yakni, kata Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka seakan-akan kita, kalau kita mau melakukan perbuatan dosa, misalnya mau nyuri-nyuri buka di biar nggak ketahuan orang, ya misalnya ya jamaah sekalian, mau nyuri-nyuri berbuka puasa biar nggak ketahuan orang, maka kalau dia memang benar-benar orang yang beriman, yang benar-benar puasanya ikhlas karena Allah semata, maka ketika dia mau minum, aduh, wah, Allah ini mengamati saya ini, Allah ini melihat saya nggak jadi minum lah. Nah seperti itu. Jadi dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak jadi mau makan maupun minum. Seperti itu jemaah sekalian. Itu pengertian atau keterangan dari Imam An-Nawawi. Jadi dengan keimanannya kepada Allah, dengan keikhlasannya dalam berpuasa Ramadan, maka seakan-akan ketika dia mau melakukan perbuatan yang dilarang ketika dalam puasa, maka dia nggak jadi melakukan. Atau misalnya ketika misalnya para ibu-ibu, ya biasanya kan jamaah sekalian kalau ibu-ibu itu kan suka ngerumpi ya. Misalnya ibu-ibu lagi ngerumpi di sebuah cangkrukan, ya cangkrukan itu tempat duduk, tempat kumpul di sebuah kampung-kampung. Ketika bulan Ramadan dia ingat, oh ya saya puasa. Maka ketika mau ikut menggosip, mau ikut gibah menggibah, maka kemudian nggak jadi. Seperti itu. Masyarul kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kepada materi selanjutnya, mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Masyarul kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ketika kita dalam kondisi berpuasa, lalu kita ingin dosa-dosa kita yang akan datang diampuni oleh Allah, maka kata Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi, misalnya kita mau melakukan sesuatu yang akan membatalkan puasa, maka ia akan mengingat Allah, maka ia akan takut kepada Allah. Misalnya, waduh, hari ini kok istriku kok cantik sekali ini ya Allah. Ya Allah, ini istriku cantik sekali ini ya Allah. Ini benar-benar penampilan istriku hari ini benar-benar luar biasa. Sungguh-sungguh perfecto ya Allah ini istriku. Ya Allah, saya jadi nggak kuat ini ya Allah, pengen ngumpulin istriku ini ya Allah. Bagaimana ini ya Allah? Lalu ketika dia menjadi seorang yang beriman, ketika dia menjadi seorang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan karena Allah, maka ia akan menahan nafsunya untuk mengumpuli istrinya. Iya, mengumpuli istri itu ketika di bulan Ramadan, ketika saat berpuasa Ramadan itu hukumnya haram. Namun ketika di malam hari setelah berbuka ya maka hukumnya halal. Masa jamaah sekalian ya nggak bisa nahan nafsu dari jam 5 subuh sampai jam 6
maghrib. Masa nggak bisa? Pasti Ustadz yakin jamaah bisa ya. Tahan dulu aja. Tahan dulu aja. Misalnya kalau sudah nggak kuat banget misalnya, kalau udah nggak kuat banget ya jangan melakukan hal-hal yang lain ya. Apalagi jamaah sekalian melakukan mengeluarkan sesuatu dari kelamin itu juga dibatalkan ya, harus dihindari. Karena menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah, apabila kita melakukan onani saat berpuasa Ramadan, maka itu dianggap membatalkan puasa. Karena dikiaskan dengan orang yang sedang melakukan hubungan suami istri. Nah itu jamaah sekalian ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, ketika kita ternyata nggak tahan melihat istri kita, terus kemudian kok kita pengen melampiaskan melalui onani, itu pun tidak boleh dilakukan. Karena menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, onani ketika berpuasa di bulan Ramadan itu juga membatalkan puasa Ramadan. Jadi mbok ditahan dulu. Kalau sudah berbuka ya silahkan laksanakan seperti itu. Masyarul kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lah, ini kok malah ngelantur ya Ustadz ya. Tadi temanya tentang sholat, kok larinya ke malah hubungan suami istri. Mohon maaf jamaah sekalian, ini Ustadz ini terbawa suasana ya, seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua, amalan yang kedua. Oh ya Ustadz, ini berapa bilangan rokaatnya Ustadz? Kalau menurut keterangan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di dalam Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 maupun jilid 3, sebagaimana hadis sahih riwayat Abu Dawud, bahwasannya sholat malamnya Nabi itu ya, ini riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar ya, dan sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau berdua berkata, sholat malamnya Nabi itu tidak kurang dari 7 rakaat dan tidak lebih dari 13 rakaat. Jadi silakan jamaah sekalian mau sholat yang 7 rakaat silakan, yang 9 rakaat silakan, yang 11 rakaat silakan, yang 13 rakaat silakan. Kalau sesuai apa yang telah dituntunkan oleh Majelis Tarjih, yakni 11 rakaat, ini adalah yang paling utama karena hadisnya bersumber di dalam hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau 13 rakaat kalau menggunakan sholat iftitah, kalau diawali dengan sholat iftitah seperti itu. Masyarul kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ustadz gimana Ustadz kalau saya mau mengamalkan sholat yang 21 rakaat, yang 23 rakaat, yang 41 rakaat, yang 43 rakaat, ya silahkan. Tapi tentunya bagi warga Muhammadiyah yang taat kepada putusan persyarikatan, yang taat kepada keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya hendaknya ya tidak melaksanakan yang 21, yang 23. Ya, hendaknya tidak melaksanakan yang 41 maupun yang 43. Cukup maksimal 13 rakaat atau 11 rakaat. Atau memang kalau waktunya sudah mepet ke azan subuh cuma bisa 7 rakaat yang sudah sah. Seperti itu. Masyarul kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Amalan yang kedua, yakni mengakhirkan makan di waktu sahur. Ya, ini ya. Jadi amalan yang kedua, amalan yang sahih ini yakni mengakhirkan makan di waktu sahur. Dasarnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad, bahwasanya ia berkata, saya makan sahur di keluarga saya.
Kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan sujud pada salat subuh bersama Rasulullah SAW. Hadis yang kedua dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis sahih riwayat Ahmad bin Hambal. Jadi itu ya jamaah sekalian, ternyata Nabi Muhammad SAW menuntunkan kita agar menyegerakan berbuka atau iftar atau takjil dan mengakhirkan waktu sahur. Kira-kira sepanjang apa Ustadz waktunya? Ya, kalau di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas berkata, lamanya ya waktu sahur yang terbaik itu kira-kira sepanjang membaca 50 ayat atau 60 ayat dari Al-Quran. Jadi misalnya jemaah sekalian, kalau Ustadz baca 50 ayat dari Al-Quran, 60 ayat dari Al-Quran, maka kalau misalnya Ustadz konversikan ke waktu, ya kira-kira 15 menit sampai 30 menit sebelum azan subuh. Itu adalah waktu yang terbaik untuk sahur. Jadi waktu yang terbaik untuk sahur kalau dikonversikan ke waktu, ke jam, kira-kira 15 sampai 30 menit sebelum azan subuh. Ya tapi jamaah sekalian ya, kalau misalnya jamaah sekalian makannya makan rendang, sop kikil sapi, atau misalnya sop kepala sapi, atau misalnya sop kaki sapi, sop ekor sapi, ya jangan 30 menit sebelum azan jamaah sekalian. Ya karena kalau saking enaknya menggigit-gigit daging-daging yang menempel di tulang-tulang sapi, kemudian menyeruput sum-sum yang ada di dalam tulangnya, manyus itu ya jamaah sekalian, itu bisa melalaikan kita jamaah sekalian ya, karena saking nikmatnya menikmati makanan yang dimasak oleh istri kita ya, misalnya dalam bentuk kikil atau sop tulang dan tongseng dan sebagainya, itu nanti tahu-tahu bisa-bisa jamaah sekalian ya, itu tahu-tahu sudah azan subuh. Waduh, ini masih banyak ini yang belum habis ya. Apalagi sampai tergoda nanti malah sudah selesai azan pun masih makan. Nah, ini jamaah sekalian, ini harus dihindari. Jadi kalau kita makannya makan berat yang agak meribetkan, ya hendaknya ya 1 jam sebelum azan subuh. Ya, makan berat yang memang meribetkan. Misalnya kita makan sop tulang, kan kita harus gigit-gigitin tulang-tulangnya mohon maaf, tulangnya kok ya dimakan ya. Mohon maaf jemaah sekalian. Daging-daging yang menempel di tulang itu kan, terus sum-sum yang ada di antara tulang-tulang itu kan kita seruput, itu kan juga butuh waktu yang ekstra. Makanya kita harus setidak-tidaknya 1 jam sebelum azan subuh. Jangan sampai setengah jam tahu-tahu udah azan subuh, nasi belum habis, tulang yang ada dagingnya belum semua digigitin, belum semuanya dikonsumsi, belum semuanya dimakan, akhirnya sahurnya nggak nikmat, akhirnya sahurnya jadi nggak ikhlas. Makanya jemaah sekalian, ketika makan makanan yang berat, hendaknya
kita mempersiapkan waktu sahur dengan waktu yang panjang. Mari kita lanjut pengajian pada hari ini setelah tayangan yang berikut. Masyarakat kaum muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Adapun amalan yang ketiga, yakni menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Ustadz, gimana kalau misalnya saya menyegerakan berbuka, saya akalin Ustadz. Biar saya buka duluan, misalnya saya rumahnya di Jakarta Ustadz. Saya pengen buka duluan, saya ke Papua dulu Ustadz. Ke Papua, lalu saya buka. Setelah berbuka, kan jaraknya dengan waktu Indonesia Barat itu kan ada 2 jam. Misalnya di Papua sudah jam 6 sore lewat 10 menit misalnya. Karena sudah berbuka di Papua, kemudian kita di Jakarta masih 2 jam lagi, karena di Jakarta ini waktu Indonesia Barat masih jam 4 sore. Lalu setelah saya berbuka, saya pulang ke Jakarta. Ya jawabannya ya silakan, kalau misalnya mau kayak gitu silakan, kalau punya uang ya. Ya masa iya hanya pengen buka, buang uang buat ke Papua, setelah kenyang balik lagi ke Jakarta ya, seperti itu ya. Ya, jadi itu malah buang-buang uang, daripada uangnya dibuang dengan hal-hal sesuatu yang enggak jelas. Lebih baik kita infakkan, kita berikan kepada fakir maupun miskin. Jadi yang kalau secara letterlek ya sah seperti itu, tapi ya kalau secara etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak etis kalau kita melakukan hal itu. Atau Ustadz, misalnya bagaimana kalau saya misalnya ini waktu berbuka tinggal 15 menit lagi, terus kita putar jam masjid itu putar, dicepatkan. Ya jamaah sekalian, semua orang punya HP, handphone, gadget. Meskipun dicepatkan 15 menit, kita semuanya pasti tahu. Kalau memang belum waktunya azan maghrib, maka tentunya azan maghrib tidak mungkin dikumandangkan ya. Ya kecuali kalau anak-anak kecil ya. Nah Ustadz pernah beberapa kali melihat anak-anak kecil itu di masjid yang usil. Jadi jam masjid itu dicepatkan ya ketika mau berbuka puasa itu. Jadi sengaja dicepatkan sama anak-anak kecil biar dianggap sudah waktunya azan ya, biar dianggap sudah masuk waktu berbuka. Atau apalagi kita ngakalin HP, misalnya HP kita koordinatnya kita rubah ya, waktunya misalnya waktu Indonesia Timur. Ini padahal di handphone jamaah sekalian masih jam 4 ya. Padahal di kenyataan di lapangan itu masih jam 4, kita cepatkan jadi jam 6. Lalu kemudian alarm azan berbunyi. Lalu kemudian kita berbuka puasa, itu juga nggak boleh jemaah sekalian ya. Ngakalin seperti itu nggak boleh. Jadi sebenarnya patokan berbuka itu adalah sebenarnya tidak harus azan maghrib patokannya. Jadi patokannya adalah ketika ya sudah datang malam hari, sudah hilangnya kemega merah-merahan ketika matahari sedang proses terbenam. Patokannya itu jamaah sekalian. Ya. Mau jam HP kita rubah, mau jam gadang ya, yang di Padang sana mau kita rubah, mau jam yang di Greenwich mau kita rubah. Kalau matahari belum terbenam, kalau kemega-mega merahan matahari selama proses terbenam itu belum hilang,
maka belum masuk waktu berbuka. Seperti itu. Misalnya, kemega-mega merahan sudah hilang. Malam sudah datang lah kok belum ada azan. Kalau kita patokannya azan, ya masa mau nunggu azan. Ya, karena kan muazin itu dulu muazin juga. Ketika dia mau azan tentunya dia buka dulu, dia minum dulu, makan kurma dulu. Ya masa kita berbukanya malah mundur 5 menit. Misalnya gara-gara muazinnya itu berbuka dulu, mecah buka dulu. Makanya zaman sekarang patokannya itu bukanlah azan maghrib. Ya memang salah satu patokannya adalah azan maghrib. Tapi bukan satu-satunya patokannya itu adalah azan maghrib. Patokan utamanya adalah ketika matahari telah terbenam dan kemudian kemega merah-merahan ketika proses matahari terbenam kemudian hilang dan sudah masuk waktu malam, meskipun belum dikumandangkan azan maghrib, kita sudah boleh berbuka puasa. Itu jemaah sekalian ya. Kemudian berdoa ketika hendak berbuka puasa dengan doa yang dituntunkan yang menunjukkan kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa di negeri kita jamaah sekalian itu ada 2 doa. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini Ustadz ngomong doa di negeri Indonesia kita ini. Doa yang kedua, zahabad dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ustadz dulu pernah menyampaikan kajian di dalam gerakan subuh mengaji tentang hadis, kualitas hadis Allahumma lakasumtu. Jadi ketika Ustadz teliti, ketika sudah Ustadz sampaikan bahwasanya hadis Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin itu adalah hadis yang dhaif. Di mana hadis ini ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah daya ingat dan daya hafal. Jadi ketika ada seorang perawi yang dhaif daya kesikohannya, kedobitannya, maka dia hadisnya secara otomatis menjadi hadis yang lemah. Makanya jemaah sekalian, ketika sudah tahu hadis Allahumma lakasumtu ini lemah atau dhaif tapi masih tetap mengamalkan, ya silahkan Ustadz kembalikan kepada individu masing-masing. Tapi kalau kita memang konsisten tidak mengamalkan hadis dhaif, ya kita amalkan saja doa yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat riwayat Abu Dawud ya. Ini ada riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah SAW sebelum berbuka beliau membaca zahabad dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, ini memang kalau kita lihat fatwa tarjih sama sekalian, ini fatwa tarjih ini ternyata ada 2 bentuk. Bentuk pertama, doa zahabad dhama'u itu dibaca setelah berbuka puasa. Jadi bukan sebelum berbuka puasa. Ini fatwa yang lama. Fatwa yang lama itu adalah doa zahabad dhama'u itu dibaca setelah berbuka puasa. Kemudian keluarlah fatwa yang baru bahwasanya doa ini bisa dibaca sebelum berbuka puasa. Misalnya baca doa sebelum berbuka puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zahabad dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ambil. Kan. Minum seperti itu jamaah sekalian ya. Tentu minumnya pakai tangan kanan ya jamaah sekalian. Makannya juga pakai tangan kanan. Nah, jadi meskipun ada 2 fatwa yang kelihatan seperti agak bertentangan,
Ketika sudah ada fatwa yang baru, maka yang berlaku adalah fatwa yang baru. Dan fatwa yang lama ditinggalkan. Itu jemaah sekalian ya. Makanya karena sudah ada fatwa yang baru yang menerangkan bahwasanya dibacanya doa ini adalah sebelum makan, maka yuk kita baca doa zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah sebelum dimulai berbuka puasa. Masyarul kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Begitu pula Ustadz ketika membuka buku kitab Sunan Abu Dawud, Ustadz menemukan bahwasanya doa zahabat dhama'u itu menggunakan redaksi al-qaulu indal iftar atau ad-du'a'u indal iftar. Doa yang dibaca sebelum berbuka puasa. Jadi inda ini yang dimaksud inda, kata-kata inda di sini adalah sebelum berbuka puasa. Jadi jamaah sekalian, ketika Sunan Abi Dawud menulis hadis zahabat dhama'u ini dengan judul al-qaulu indal iftar atau ad-du'a'u indal iftar, ini dengan maksud adalah doa yang diucapkan sebelum berbuka puasa, ya sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini di dalam syarahnya, ya, syarah Sunan Abi Dawud, ya. Kemudian diterangkan pula, ya, oleh para ulama-ulama yang lain, pakar hadis yang lain, bahwasanya, ya khususnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwasanya doa yang digunakan atau yang dibaca ketika menjelang berbuka puasa itu semuanya dibaca sebelum berbuka puasa, baik Allahumma lakasumtu ataupun zahabat dhama'u. Namun memang ya jamaah sekalian, kalau Ustadz amati memang doa zahabat dhama'u ini kan menggunakan redaksi fi'il madhi, fi'il yang telah lampau. Zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Wa batallatil uruku, dan urat-urat kerongkongan telah basah. Wa sabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah, dengan seizin Allah. Meskipun doanya ini terlihat seakan-akan menandakan, mengisyaratkan dibaca setelah berbuka puasa, namun ya Ustadz akan terangkan setelah tayangan yang berikut ini. Sahabat Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, meskipun tadi doanya itu maknanya menggunakan fi'il madhi yang telah dilakukan, ya sama seperti Allahumma lakasumtu juga menggunakan fi'il madhi yang telah dilakukan. Lalu apakah Allahumma lakasumtu juga dibaca setelah berbuka puasa? Jawabannya juga tidak. Jadi apapun, meskipun doa itu dilakukan menggunakan redaksi yang seakan-akan telah dilakukan, maka dia tetap bisa dibaca sebelum dilakukan. Misalnya lafadz ijab qabul, ya, lafadz ijab qabul itu kan angkah tuka wa zawaztuka bi siapa bi mahri ini sekian halan sah. Nah, itu menggunakan fi'il madhi juga jamaah sekalian. Apa iya jamaah sekalian, karena ini menggunakan, karena lafadz menikah itu menggunakan fi'il madhi, masa kita mau kawin dulu baru ijab qabul? Kan ya nggak mungkin jamaah sekalian. Kan lucu, apa ya benar kita kawin dulu baru ijab qabul. Ya, jadi yang benar itu adalah ketika kita mengucapkan lafadz ijab qabul, maka pernikahan kemudian dianggap sah,
maka kemudian aduhul kepada istri itu dihalalkan. Itu yang benar ya jamaah sekalian. Jadi ternyata banyak redaksi doa ketika hendak berbuka puasa itu semuanya menggunakan doa lafadz yang menggunakan lafadz fi'il madhi. Namun tetap dibaca di awal atau sebelum dimulainya berbuka puasa, bukan di akhir atau setelah berakhirnya berbuka puasa. Jadi kalau Ustadz contohkan, sebelum berbuka puasa kita membaca ta'awuz ya, karena biar makan kita nggak ditemani setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita muji Allah juga. Setelah selesai baru kemudian kita ucapkan, lafazkan dzahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Minum gluk 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 gluk. Makan kurma atau yang manis-manis atau ditemani dengan istri yang manis. Masya Allah. Masyarul kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Selanjutnya yakni amalan yang kelima, memperbanyak sodakoh dan mempelajari atau membaca Al-Quran. Ini jemaah sekalian. Yo, yang belum sodakoh, yang belum berbagi takjil, yang belum berbagi sahur kepada saudara-saudaranya, yuk kita sodakoh. Alhamdulillah Ustadz sudah melakukannya jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah Ustadz nggak lagi dusta, ya, posisinya Ustadz sudah melaksanakan ya dengan apa yang telah Ustadz sampaikan kepada jemaah sekalian. Jadi kata Ustadz harus memperbanyak sodako, alhamdulillah Ustadz sudah mengamalkan. Ustadz sodakonya di mana ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, nggak perlu Ustadz sampaikan di mana tempatnya Ustadz sodako. Yang pasti Ustadz sudah infak setiap bulan kepada sebuah lembaga pendidikan ya, pendidikan Muhammadiyah. Kemudian di samping itu Ustadz sudah infak, siap jadi donatur tetap. Ustadz juga sudah berbagi iftar atau takjil ya. Di mana tempatnya itu hanya Allah yang tahu ya, rahasia Allah aja cuma sekalian. Ustadz yang pasti sudah mengamalkan ini. Ustadz sudah memperbanyak sodako. Ustadz juga sudah mempelajari dan membaca Al-Quran. Untuk itu jamaah sekalian, harapannya jamaah sekalian juga harus mengamalkannya. Yuk kita sodako, yuk kita mempelajari dan membaca Al-Quran. Biar apa jamaah sekalian? Karena dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari Al-Quran, kalau di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ya, syafi'an li ahlihi ya, orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mau mempelajari Al-Quran, maka ya Al-Quran bisa menjadi perantara syafaat di hari kiamat kelak ya. Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah sekalian, ternyata dengan hanya membaca Al-Quran, dengan hanya mempelajari Al-Quran, dengan hanya menghayati dan mengamalkan isi Al-Quran, ternyata bisa menjadi perantara kita ya, selamat dari siksa akhirat nanti ya. Bisa menjadi syafaat kita nanti di hari akhirat kelak. Jadi misalnya nanti ketika di hari penghisaban ya, nanti ketika misalnya si fulan silakan masuk neraka ya, waduh, fulannya udah ndredeg, ya Allah, aku kok masuk neraka ya Allah. Pas udah mau nyemplung ke neraka, tiba-tiba ada yang ngomong, ya Allah ya Tuhanku, sungguh. Suaranya siapa? Kata si fulan. Kok tiba-tiba ada suara ini? Sungguh si fulan ini ketika di bulan Ramadan senantiasa mempelajari Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengamalkan isi Al-Quran, maka akulah yang akan menjadi saksi bagi si fulan
agar ia selamat dari siksa api neraka. Masya Allah jemaah sekalian, ternyata si fulan yang tinggal nyemplungkan neraka, atas seizin Allah, Al-Quran akan menjadi saksi kepadanya, yang mana ia akan selamat dari siksa hari kiamat, dari siksa api neraka. Masya Allah. Ya tentunya jemaah sekalian ya, kita pasti semuanya pengen selamat dari siksa api neraka. Kita semuanya pasti pengen selamat dari siksa hari akhirat. Ya salah satunya lewat perantara membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Itu jemaah sekalian ya. Jadi yuk kita jangan bosan-bosan mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Atau misalnya kalau di Masjid Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu kan biasanya setiap ba'da zuhur ada kuliah ya, pengajian ya, ada pengajian, kita simak pengajian dari Ustadz siapa, si A, si B, Ustadz si C, si D, kita simak. Ketika kita menyimak pengajiannya, sama saja kita sedang mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis. Karena tentunya tidak mungkin seorang ustadz ceramah di Masjid At-Tanwir, lah kok yang disampaikannya bukan Al-Quran dan bukan hadis, tidak mungkin. Pasti ada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan dan juga ada hadis-hadis yang disampaikan. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini sebagai konklusi pada kajian kali ini, bahwasanya ketika kita berada di bulan Ramadan, hendaknya kita mengamalkan amalan-amalan yang sunnah dan sahih, yang kita amalkan untuk memperbanyak tabungan akhirat. Di antaranya tadi kata Ustadz, yang pertama yakni mendirikan sholat malam. Kemudian yang kedua tadi mengakhirkan sahur. Yang ketiga yakni tadi adalah menyegerakan berbuka. Yang keempat tadi membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sedekah. Kemudian yang kelima yakni ya Ustaz ulangi, yang pertama tadi mendirikan sholat lail atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Yang kedua menyegerakan berbuka. Yang ketiga mengakhirkan sahur. Yang keempat memperbanyak sedekah. Yang kelima memperbanyak membaca Al-Quran. Nah itu jamaah sekalian, inilah amalan-amalan yang sunnah, yang sahih, yang mesti diamalkan ketika bulan Ramadan. Ya, walaupun tadi Ustadz sudah menyampaikan hadis Allahumma lakasumtu itu adalah hadis dhaif karena perawinya itu su'ul hifdi, buruk hafalannya. Namun kalau jamaah sekalian ternyata masih mau mengamalkan hadis dhaif, ya silahkan. Ya Ustadz nggak bisa memaksa, Ustadz tidak bisa melarang jamaah sekalian untuk mengamalkan doa itu. Namun kalau ada hadis yang sahih, kenapa kok kita harus mengamalkan hadis yang dhaif? Karena hadis dhahabat dhama'u itu hadis sahih, yuk kita amalkan. Karena Allahumma lakasumtu adalah hadis yang dhaif, yuk kita tinggalkan. Untuk itu jamaah sekalian, meskipun apa yang telah Ustadz sampaikan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustadz-Ustadz sebelumnya, oleh Ustadz-Ustadz populer di Ramadan sebelumnya. Namun sebenarnya Ustadz ini mengingatkan diri Ustadz dan jamaah sekalian untuk mengamalkannya kembali. Ya, khususnya tadi terkait qiyamul lail,
khususnya tentang mengakhirkan sahur, khususnya tentang menyegerakan berbuka, khususnya tentang memperbanyak sodakoh atau infak, ya, kemudian khususnya ketika membaca Al-Quran, ya, khususnya, ya, ini amalan-amalan khusus yang banyak sekali pahalanya, yang besar sekali pahalanya, yang akan menghantarkan, pahala ini akan menghantarkan kita sebagai bekal akhirat untuk menghadapi hari kiamat. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.